karena memang namanya beda memang. Nanti aku jelaskan kenapa namanya beda. Tapi konsep tentang yang maha itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan dia yang tidak tampak itu ketemu. Gitu loh. Makanya ada salah satu rabi, sesembahan kami sama dengan sesembahan umat Islam gitu. Itu bukan barang baru kok. Banyak gitu. Silakan dicari. Meskipun demikian bukan berarti kalau sesembahannya sama lalu sama-sama surganya. Ya, meskipun Tuhan yang disembahnya sama, tapi harus ingat juga bahwa syariat itu bergerak sesuai dengan dinamika masyarakat. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari kami ada di Masjid Nurul Iman Puncak Buring Indah Kota Malang, dan bersama ini tamu yang memang hadir disiapkan oleh Masjid Nurul Iman. Di sebelah kanan saya adalah Ubaru. Sebelah kiri saya ulama. Ulama mendapatkan ancaman tidak bisa masuk surga kalau jargoni. Bisa ngajar, nggak bisa ngelakonnya. Bisa ngajar tapi nggak bisa melakukan. Itu ancaman untuk para ulama. Karena banyak nanti ke depan di akhirat itu para ulama yang tidak bisa masuk surga, masuk neraka karena jargoni. Tapi insya Allah untuk Ubaru aman. Ubaru tidak masuk dalam kategori ulama dan tidak mendapatkan ancaman neraka. Ubaru kita ini Gus Bedik Subandite Sukoco. Sebut bedik itu bahasa Jawa artinya nakal. Tapi nakal yang masuk surga. Amin. Nah begini, para penonton yang kami muliakan, kami ingin sedikit ini. Aku minum dulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengorek tentang sesuatu yang jarang orang berani mengorek ini. Kita ingin tahu Gus Bedik ini sejauh mana ini bisa mengorek ini, mendobrak sesuatu yang menjadi out of the box ya. Materinya adalah ini yang sekarang sering ditanyakan. Tapi kadang-kadang orang bingung ini mau menjawab apa ya gitu. Yakni ini saudara kita Kristen sering bilang begini. Hei orang Islam, banyak screenshotnya nanti saya tunjukkan. Hei orang Islam, di Alkitab itu, di Torah dan seterusnya, orang Yahudi itu nyembahnya Yahweh, atau Yehova. Tapi kalau orang Islam menyembah Allah. Jadi Tuhan orang Yahudi itu bukan Tuhannya orang Islam, nggak sama. Nah, terus akhirnya berdampak begini. Tuhannya orang Islam, Tuhannya di Bible itu bukan Tuhannya orang Islam, nggak sama, bukan Tuhannya Muhammad katanya. Bersama Ubaru atau Ubaru? Ubaru dulu. Ubaru, baik. Ubaru silakan Ubaru. Itu sebetulnya di channelnya Gus Bedik sudah dibahas dan berhenti di episode ke-7. Jadi 7 episode itu sudah kita bahas. Tajuknya Nabi-Nabi Israel menyembah YHWH, Nabi Muhammad menyembah Alif Lam Lam Ha, siapa yang sesat gitu. Aku juga baru tahu ini kalau itu menjadi sesuatu yang viral. Karena aku itu juga membahas itu karena ditanya oleh saudara kafir Kristen kita. Kalau gue biasa nyebut kafir. Jadi di luar Islam itu kafir itu biasa. Kafir. Bukan non Muslim. Kalau non Muslim itu justru rusak bahasanya. Non itu Inggris, Muslim itu Arab, jadi kacau. Kafir sebetulnya tugas kita itu menyampaikan bahwa kafir itu bukan menghujat. Gitu loh. Kafir itu menutup gitu loh. Sekarang tinggal konteks yang bicara. Kalau gue Islam, berarti kalau gue menyebut lu kafir, lu menutup Islam, menutup kebenaran Islam. Kan benar toh? Ya, benar. Dan kita juga kafir terhadap yang di luar Islam. Logikanya kan begitu. Makanya di surat Al-Baqarah itu kita minta dikafirkan.
Kita minta dikafirkan dari yang di luar Islam gitu loh. Makanya kalau ada ulama-ulama suruh ngumpul sini nanti baru kasih penjelasan gitu loh. Supaya jangan ngomong lagi non muslim. Itu dari sudut bahasa apapun salah gitu loh. Ya, yang perlu kita sampaikan ulama jejer nanti baru di sini iya, jelaskan. Baik dari sudut pandang terminologi, etimologi, bahasa apapun nanti saya jelaskan. Gitu ya. Jadi gratis, nggak usah bayar. Cukup mereka bikinin Gus Beti rumah sama studio. Studio dakwah. Jangan terlalu serius ya. Tapi dianggap serius ya nggak apa-apa. Saya mau bangun studio dakwah gitu. Tapi dananya masih cari-cari. Kemarin ngobrol sama pemborong ya sekitar 80-90 juta lah bikin studio itu. Karena lantai 2 kan, panjangnya itu 12 meter, luasnya lebarnya 6 meter gitu. Jadi nanti kalau kita shooting tuh bisa enak gitu. Kalau sekarang kan sempit, jadi di kontrakan itu agak sulit. Oke, aku jelaskan ya. Aku tanya gini deh, sama Kang Mas Ipung. Aku tanya, Kang Mas Ipung sekarang sedang berhadapan dengan Gus Beti apa sedang berhadapan dengan Subandi T. Sukoco? Berhadapan dengan dua-duanya. Dengan dua-duanya maksudnya? Gus Beti ya Insinyur Subandi T. Sukoco. Insinyur Subandi T. Sukoco ya? Ya baru. Baru. Ya. Nah, 3 tuh kan? Ya itulah yang terjadi. Jadi alif lam lam ha itu ya YHWH, dan itu bukan hanya kita. Banyak video-video itu dari para rabi mengatakan konsep, karena memang namanya beda memang. Nanti aku jelaskan kenapa namanya beda. Tapi konsep tentang yang maha itu tidak beranak dan tidak diperanakkan itu, dan dia yang tidak tampak itu ketemu. Gitu loh. Makanya ada salah satu rabi, sesembahan kami sama dengan sesembahan umat Islam gitu. Itu bukan barang baru kok. Banyak silakan gitu dicari, termasuk Tovia Singer. Sorry, gue batuk belum sembuh. Kenapa Rabbi Tovia Singer mau tempat sinagognya? Jadi kan di Jakarta itu dulu Rabbi Tovia itu pernah punya rumah ya. Terus rumahnya itu dipakai buat kalau istilahnya orang Islam musola ya, sinagog kecil untuk beribadah di situ. Nah, murid-murid yang dari kalangan Islam yang belajar ke sana itu kalau jam sholat silakan sholat di situ, di sinagog. Karena memang Rabbi Tovia menganggap orang Islam boleh suci untuk sholat di sinagognya, diperkenankan karena satu Tuhan. Orang Islam bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara bagaimana kalau orang Kristen beribadah di sinagognya? Nggak mau dia, no. Orang Trinity, no katanya, nggak bisa. Ini bukan tempatnya. Ini adalah tempat orang bertauhid. Lanjut Gus. Ya, itu sebagai bukti bahwasannya apa yang disembah. Gue ngobrol dulu ya. Karena nanti kalau tekstual nanti dikirain yo karpe dewe, yo kitabmu ngono, nggak begitu ya. Makanya gue ngobrol dulu. Apa yang disembah orang Yahudi itu yang disembah oleh orang Islam. Ya. Cuman Islam menyebutnya alif lam lam ha, Yahudi menyebutnya YHWH. Nggak ada. Apa bedanya? Nggak ada. Cuman sebutannya beda gitu loh. Kalau kita mau jujur, justru pertama kali yang muncul dalam Alkitab itu nama alif lam lam ha, bukan nama YHWH. Ya. Coba kamu buka Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Ayat 1. Iya. Tolong dibacakan aku. Ya. Ini ayat yang pertama kali muncul di Perjanjian Lama. Ya, nama siapa? Nah, coba di close up ini supaya. Menariknya Perjanjian Lama. Pertama kali yang disebut adalah nama Allah. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah, sampai di situ aja. Yang pertama kali muncul justru nama alif lam lam ha, bukan nama YHWH. Betul. Gitu loh. Nah, sekarang gue tanya sama orang Yahudi.
Jangan tanya sama orang Islam, nanti kirain bela-belani. Kita supaya apa? Tanya sama orang Yahudi. Yang berhak menjadi Allah itu siapa di situ? Maka akan dijawab, tidak ada selain satu pribadi, yaitu YHWH. Gitu loh. Jadi perspektif Yahudi, siapa Allah di sini? Alif Lam Lam, itu YHWH. Terus kurang jelas siapa? Pada waktu itu terjadi obrolan yang sangat manis antara Yesus dengan perempuan Samaria. Bisa dilihat di kitab Yohanes, ya. Mereka ngobrol itu banyak ceritanya tentang makan, tentang minum. Jadi Yesus itu kira-kira ada sumur tua ya, sumur zaman Yakob gitu kalau nggak salah. Duduk, terus ada perempuan Samaria datang, terus Yesus bilang, dia kan mau cari minum itu, nimba air gitu. Yesus nawarkan, kalau kamu minum dari airku, ya, kamu tidak akan pernah haus selamanya. Gitu. Terus perempuan Samaria bantah, bagaimana Anda akan memberi saya air minum, orang Anda tidak punya timba untuk mengambil air di dalamnya. Nah, di sini terjadi sebuah pemahaman yang harus cerdas, bahwa air minumnya dimaksud Yesus itu dalam bahasa metafora, sedangkan yang dimaksud oleh si perempuan Samaria itu harafiah. Air minum itu artinya ajaran, gitu loh, ajaran. Begitu juga ketika muridnya datang suruh beli makanan, Yesus dikasih sudah makan. Aku sudah ditanya, loh, apa ada orang yang memberi makan dia gitu? Dikirain ketika muridnya ke kota beli makanan, ada orang yang ngasih makan Yesus nggak mau makan lagi. Gitu. Yang dimaksud makanan itu juga bukan makanan itu, tapi ajaran, ilmu. Karena para nabi diutus itu bukan chef, bukan tukang masak, nggak ngurusi makanan. Makanya kita harus hati-hati ketika membaca surat Al-Maidah. Hidangan itu hidangan apa? Begitu juga kita ketika Kanjeng Nabi Zakaria ya melihat Bunda Maryam di dalam mihrab itu kan, makanan dari mana ini? Dari langit. Itu bukan roti jelai turun. Kalau mereka kan roti jelai gitu ya, gandum gitu. Enggak. Itu ajaran. Nah, terus ini panjang, aku singkat aja. Sampailah kepada sesembahan. Maka Yesus, ini yang bilang Yesus loh ya. Lihat di kitab Yohanes. Ya. Engkau menyembah yang tidak engkau kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Coba. Artinya kalau you menyembah, yang you sembah tidak sama yang disembah oleh orang Yahudi, selesai you. Nggak akan masuk surga. Pertanyaan saya sekarang, orang Kristen menyembah Tuhannya orang Yahudi nggak? Ya enggak lah. Bukti. Yesus itu kan bukan. Catat. CATAT. Orang kan Yesus sudah bilang keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu berbicara tentang sesembahan. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan bangsa Yunani, bukan bangsa Romawi. Yunani, Romawi itu pagan. Akhirnya orang-orang Kristen diajak oleh Gus Bari untuk masuk agama Yahudi. Enggak juga, emang kalau mau masuk ya Islam. Kalau Yahudi mundur dia. Jadi keselamatan itu dari bangsa Yahudi. Iya, kita kan menyembah apa yang disembah orang Yahudi. Oh, baik. Ya, mantep nggak ngomong ada Gus? Mantep apa ora? Kita ini. Salah, mantep nggak ngomong? Mantep ya. Mantep. Saya ini mewakili para penonton ya. Saya ini mau menggiring seperti ini. Oh enggak. Mana? Supaya jelas. Supaya jelas. Mantep gitu. Sama gue ngaji nggak boleh pelan-pelan, nggak boleh pelin-pelin, apalagi pelin-pelan gitu. Nggak bisa. Nah, itu kan kerangka berpikir. Gue sekarang kembali ke dalil nakli ya. Tadi kan akli, akal. Naklinya itu nas yang tertulis. Al-Quran jelas mengatakan, ikutilah agama Ibrahim. Millat Ibrahim Hanifah. Gitu loh. Ikutilah agama Ibrahim. Jadi kita menapak tilasi itu. Gitu loh.
Seperti yang Gus Dur sering katakan kan terjadi kalau dalam bahasa Alkitab anakronisme, waktunya mundur. Kalau Tuhannya baru lahir di 1 Masehi gitu, bagaimana yang pas sebelum itu Pramasehi itu? Kan terjadi anakronisme, mundur waktunya. Dia hanya, padahal waktu itu jalan ke depan, nggak pernah mundur. Dia hanya berlaku bagi yang 1 Masehi sampai sekarang ini, sampai nanti. Yang 1 Masehi ke belakang. Betul sekali. Gitu. Itu sebetulnya gini loh ya. Sekarang kita tinggal mau nggak membersihkan otak kita dari dogma gitu aja. Makanya gue berani ngomong gini kan apa? Gue itu selalu berlandaskan Alkitab. Kalau gitu gue berbicara Islam, gue harus berlandaskan Al-Quran gitu. Kalau enggak, gue nggak berani. Nanti kalau asal ngomong aja kan dimintai pertanggungan jawab gitu. Sini sudah. Iya. Walaupun wis dosane akeh ditambahi meneh kuwi. Kan harus hati-hati. Jadi harus berlandaskan Alkitab, harus berlandaskan Al-Qur'an. Kalau kita bicara Yahudi, Nasrani, Alkitabnya ada Bible. Baca Islam ya Al-Qur'an. Ini kalau ditanya si YHWH itu ya alif lam lama, alif lam lam ha itu ya YHWH. Gitu loh. Baik, alhamdulillah. Ini apa? Sudah clear ya, sudah clear para penonton yang kami muliakan. Sekarang kita geser menuju ke ya. Nih. Sudah kita ke ulama. Sorry teman-teman, gue belum sembuh bener bacanya. Silakan Al Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa banyak komentar, tetapi mungkin menyisakan satu pertanyaan. Jadi begini, ketika kita bicara Daud lalu menjadi David, Sulaiman menjadi Solomon, Ibrahim menjadi Abraham, itu sesungguhnya sesuatu yang jelas pasti tidak berbeda, hanya pengucapannya menjadi berbeda karena katakanlah pengaruh dari sisi kebahasaan, ya kebahasaan, sehingga substansinya tidak bergeser. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Allah dengan YHWH tadi itu tanda pertanyaannya adalah apakah itu karena memang dalam konteks perbedaan pengucapan bahasanya? Kalau memang pengucapan bahasanya ya selesai, artinya clear bahwa Tuhan yang dipertuhankan oleh orang-orang Yahudi adalah sama dengan yang dipertuhankan di dalam konteks Islam. Tapi jika itu tidak, artinya memang secara kebahasaan bukan oknum yang sama, ya tentu tidak bisa dikonotasikan begitu. Karena saya berpikir bahwa yang namanya nama itu sesuatu yang sangat substansial. Betul. Karena itu dalam Al-Quran kalau tidak salah, innani anallah la ilaha illa anna, innani anallah la ilaha illa anna, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada ilah kecuali aku. Ya, jadi di sini Allah mendeklarasikan, memproklamirkan aku ini, namaku ini Allah. Nah, kira-kira begitu kalau dalam bahasa gampangnya begitu. Jadi Allah itu adalah nama, zat yang kita pertuhankan itu, sesembahan kita itu adalah Allah. Ya, sehingga ini adalah nama. Nah pertanyaannya sekali lagi, apakah nama ini adalah identik dengan karena pengaruh dari asal bahasa? Nah, kalau itu memang hanya karena asal bahasa seperti yang saya katakan tadi, kita nggak, orang-orang Amerika nggak kenal kan Daud itu ya, namanya David kan gitu kan ya. Nah itu nggak mengubah substansinya, maka berarti sesembahannya sama. Meskipun demikian bukan berarti kalau sesembahannya sama lalu sama-sama surganya. Betul. Ya, meskipun Tuhan yang disembahnya sama, tapi harus ingat juga bahwa syariat itu bergerak sesuai dengan dinamika masyarakat. Sehingga lalu Kanjeng Nabi Muhammad juga pernah mengatakan, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menemui eraku, masaku, zamanku, lalu tidak mengikuti aku, maka celaka atau neraka kan gitu. Oleh karena itu ini konsekuensi ya, konsekuensi karena ada dinamika tadi. Karena memang nabi itu diturunkan, katakanlah dalam konsepsi Al-Qur'an itu kan seluruh nabi
dan tentu agama yang dibawa itu kan dari sumber yang sama, dari Allah yang sama kan. Tetapi kan ada pergeseran waktu demi waktu. Nah tentu dinamika pergeseran ini juga ada membawa perbedaan, meskipun perbedaannya mungkin pada sisi orang mengatakan syariat bukan hakikat. Ya, dari sisi hakikatnya tentu tidak berbeda. Seluruh nabi itu mesti asyhadu alla ilaha illallah, pasti begitu kan ya. Tapi kemudian sisi kenabiannya yang lalu berbeda. Oleh karena itu, jadi dari Tuhan yang sama, esensi ajarannya tentunya juga sama. Dalam konteks tauhid, maka seluruh nabi itu bersih bertauhid kan gitu kan ya. Karena itu apa, Tuhannya sama. Tetapi meskipun Tuhannya sama, ketika masyarakat kurun waktu masyarakatnya berbeda, tentunya juga ada sebagian perbedaan yang saya katakan tadi, ada perbedaan dalam konteks syariatnya, atau dalam bahasa lain disebut pada eksoteriknya kita berbeda, tapi esoteriknya tidak berbeda. Tapi meskipun yang berbeda hanya eksoterik atau syariatnya, bukan berarti lalu kemudian semua agama melenggang masuk surga, karena eksoterik ini bagian dari perubahan yang mesti diterima. Logikanya semacam undang-undang lah. Undang-undang yang dipakai tentu yang terbaru ya, walaupun undang-undang yang terbaru itu tidak berarti bahwa isinya mesti semuanya berbeda dengan yang lama kan gitu kan ya. Maka itu posisinya seperti itu, sehingga buat saya meskipun sesembahannya sama sekalipun, tetapi ketika syariat yang diterapkan lalu berbeda, maka tentu ada yang ditolak. Dan mana yang diterima tentu adalah undang-undang terakhir. Kalau Gus Betik kan sering ngomong, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ada perjanjian terakhir kan itu. Nah, Al-Qur'an dengan Kanjeng Nabi sebagai khataman nabiin, Nabi Muhammad sebagai khataman nabiin, itu sebagai stempel berakhirnya era dinamika turunnya wahyu-wahyu tadi. Maka kalau nggak mengikuti ini ya sudah tamat. Ya, walaupun Tuhan yang disembah pun sama dengan, mohon maaf, di dalam kekristenan kita juga mengenal ada seksi Yehova misalkan, yang itu kan juga dari sisi ketuhanannya juga tauhid ya, artinya mempertuhankan Tuhan yang sama dengan kita dan itu satu kan gitu kan ya. Tetapi karena dia syariatnya tidak mengikuti yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, ya dalam konteks ini konsekuensinya adalah ya tertolak. Nah, begitu kalau penglihatan saya, pemahaman saya. Jadi konteksnya adalah apakah YHWH itu adalah sebutan lain dari Allah yang sebenarnya sebutan yang relatif sama, tetapi karena dialeknya berbeda, karena perbedaan bahasa, ya disitulah letaknya. Jika itu maknanya seperti itu, ya berarti ya yang kita sembah Tuhan yang sama, meskipun dengan konsekuensi yang berbeda, karena ada era, ya ada era. Meskipun era ini perubahannya terletak hanya pada sisi syariat, bukan hakikat, ya bukan sisi hakikatnya. Ya, jadi bukan di tauhidnya, bukan di akidahnya. Ya, saya kira itu dari saya. Alhamdulillah ya Ustaz. Ulama dan ubarul sudah selesai. Lanjut Gus. Gini, coba jawab dulu. Yang dibaca oleh Gus Sur tadi, inani Anallah. Allah kan? Pertanyaan. Ini Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Allah. Berarti memperkenalkan dengan satu nama Allah. Pertanyaan timbul. Apakah Nabi Musa dulu berbahasa Araban? Tentu enggak. Tapi firman itu diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dalam edisi bahasa Arabian. Itu menjawab pertanyaan yang Gus Sur sepertinya agak remang-remang. Semoga setelah ini enggak remang-remang. Alif lam lam ha itu ya YHWH gue. Karena itu berbicara tentang Nabi Musa. Nabi Musa itu Yahudi. Dia apa Gus? Clear wes? Sementara Clear. Itu surat Toha itu tentang Nabi Musa gitu loh. Disitulah dia itu Gusti kui memperkenalkan dirinya. Jenengku itu Allah ngono. Nah, kadang-kadang teman-teman Kristen bertanya, lah itu berarti nggak sama dong? Bukan begitu. Karena firman ini turun dalam edisi Arabiun yang nabinya Arab, maka dia pakai Allah. Kalau dulunya, coba buka Ten Commandment, 10 perintah Tuhan yang kedua. Dulunya itu ya alif lam lam ha, ngono loh. Kan beda dong, yang dihadapi nabinya beda-beda, gitu loh. Kitab di Ten Commandment, 10 perintah Tuhan, itu ayat yang kedua. Itu kalau ditarik itu ke dalam bahasa Ibraninya itu muncul alif lam lam ha.
Cuman kan kita harus tahu edisi ini bahasa Ibrani, edisi ini bahasa Arabiun. Ya. Jadi Allah itu ya alif lam lam ha itu gitu. Ya. Nggak mungkin dong Nabi Musa sembahannya berbeda dengan kita, nggak mungkin ya. Oke, terus tentang Nabi Musa lagi ini, gue hanya menekankan apa yang disampaikan Gus Dur. Kanjeng Nabi itu bilang, seandainya Musa masih hidup bersama kalian, dia tidak diizinkan, artinya dia harus mengikuti syariat yang aku bawa. Subhanallah. Jadi dia kenapa nggak mulai Kanjeng Nabi Isa? Artinya yang lebih ke sono, jadi ini ya keikut gitu loh. Seandainya Musa itu hidup di antara kalian, dia harus mengikuti syariat yang aku bawa gitu loh. Nah itu kajian-kajian itu kalau kita sekolah Alkitab itu namanya abrogasi. Jadi satu waktu satu dinullah Yahudi, satu waktu itu pada saat itu loh ya, di luar Yahudi ya nar, baru kemudian Nasrani, satu dulang Nasrani nar. Nah ini berakhir kemudian Islam, di luar Islam nah gitu loh. Jadi sebetulnya nek gelem manut karo Gusti Allah iku enak, tinggal ngikuti aja grafiknya, lu hidup di masa kenabian siapa gitu loh. Kalau gue kan pernah ketemu teman-teman gue orang Manado, Jepri namanya, dia selalu ngadakan lomba-lomba, orang seni juga, lomba kebaya, lomba apa gitu ya. Terus pada aku nggak tahu kalau dia sudah mualaf, kami baru sholat asar selesai di Masjid Alun-Alun Kota Batu. Aku tak penasaran tuh, ingin bro, apa yang men-trigger dia mualaf gitu kan. Aku sama jalan tanya, Jeb, kenapa kamu masuk Islam? Dia jawabnya sederhana, nggak perlu bertele-tele, mungkin dia buka Alkitab nggak ada waktu. Dia kan selalu mengadakan lomba-lomba. Yang dia pakai analogi itu lomba, dan itu yang diambil sepak bola. Yang terakhir itu pasti yang sempurna. Dia cukup ngambil yang terakhir. Sama dengan lomba, yang menang itu yang terakhir. Ya, jadi dia nggak buka Alkitab, Al-Quran nggak. Nah, karena Islam yang terakhir, ya sudah dia ikut Islam gitu loh. Jadi pemikiran yang simpel, sederhana, tapi nalar gitu. Baik, kita akhiri. Alhamdulillah, terima kasih yang terbanyak kepada Ubaru atas penyampaiannya yang spektakuler. Jadi begini, suatu ketika ada seseorang, dia membawa satu kantong kresek, satu kantong plastik berisi uang. Dia datang ke minimarket untuk membeli barang belanjaan. Ketika dia ke kasir, ditolak sama kasir, dimarahi. Nggak bisa pak, ini bapak, ini nggak bisa nih, kita nggak bisa terima. Loh, ini uang, ini asli, ini uang asli, ini bukan uang palsu. Oh nggak bisa pak, tetap ini. Loh kenapa? Kata si kasir, ini sudah tidak berlaku, ini uang rupiah zaman dulu. Loh tapi ini asli, ini rupiah, ini pernah ada. Iya ini pernah ada, tapi sekarang sudah tidak dipakai pak. Sekarang bapak kalau punya satu plastik besar pun, bahkan punya satu truk, bapak uang seperti ini tetap nggak bisa pak, karena ini sudah tidak berlaku, ini zaman dulu. Nah sama seperti Yahudi, risalah yang disampaikan Nabi Musa itu pernah ada dan sah, pernah ada dan asli dari dan Allah surga. Dan surga, tetapi itu masanya sudah yang lalu, sekarang sudah berganti dengan masa kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna dan perjanjian terakhir, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Demikian yang disampaikan oleh Ubaru. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Nurul Iman Puncak Boring Indah ini sedang perluasan lahan, biar dijelaskan oleh para tuan guru, para ustadz yang ini. Allah yang di sini. Saya jelaskan. Masjid Nurul Iman ini punya cita-cita yang luar biasa, ingin dikembangkan dari yang ada yang lebih baik lagi. Maka dengan kondisi lahan yang sedemikian ini, kita ingin mengembangkan lagi lebih luas, karena ini juga sudah tidak
mencukupi lah, sekitar 200 jamaah sampai 250 sudah mencukupi. Maka kita berpikiran lebih representatif lagi, kita maunya mengadakan tambahan lahan di sebelah utara masjid ini. Kurang lebih lahannya 1.541 meter persegi. Ini adalah lahannya, lahan yang akan menjadi lahan perluasan. Luas kurang lebih berapa? 1.541. Perluasannya 1.541. Kebutuhan dananya pinten? Kebutuhan dananya sekitar 1,6 dan kami baru membayar kurang lebih 625-an juta. Allah, masih kurang banyak. Masih banyak. Masih kurang banyak, tapi itu sedikit. Masih banyak kesempatan untuk Ya. kita semua Alhamdulillah. meraih ladang amal. Amin, amin ya Allah. Itu banyak, tetapi kalau sama Allah diberikan pertolongan itu sedikit. Insya Allah. Amin, 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 amin. Dimanapun Anda berada, walaupun Anda tidak berada di wilayah Jawa Timur, Malang, atau di Pulau Jawa bahkan, mungkin Anda ada di luar negeri, mungkin Anda ada di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Anda sedang diundang untuk menikmati berkah. Anda terima? Mari bergabung bersama kami dengan para tuan guru kita di Malang, di Puncak Buring. Ketika ada tempat didirikan dan setiap orang yang datang ke tempat itu menaruh kepalanya di atas tanah sambil berseru Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, maka Anda pun ada di situ. Dan malaikat Allah insya Allah memperhitungkan setiap orang yang bahkan tidak ada di sekeliling orang itu yang sedang bersujud di tempat ini. Saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah, mari kita ada di pesta ini. Pesta apa? Pesta berkah dari Allah yang bahkan ketika kita mati masih berjalan terus sebagai amal jariah. Saudaraku, demikian. Allah sayang, Allah berkahi. Di sini kami menawarkan paket-paket untuk para donatur atau para dermawan yang berkenan. Ada paket yang bernama yaitu paket Abdul Rahman bin Auf, atau paket Zubair, atau paket musinin Rp100.000, atau di bawah itu kami juga masih menerima. Kami dengan senang dan berbangga hati, berapapun yang disampaikan kami akan tampung dan kami wujudkan untuk tanah perluasan Masjid Nurul Iman ini. Rekening kami adalah di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening sekian, yaitu 664 000 1230, dan kontak person juga di sini kami juga jelaskan Atas nama Sinten? atas nama Yayasan Nurul Iman Al Kamil. Langsung ke yayasan kami, bukan nama pribadi tapi ke yayasan panitia. Mungkin info jelas atau transfer atau pengiriman dan lain-lain, ada nama di sini, yaitu pertama Pak Haji Cahyo, terus saya sendiri Muhammad Mansur, Pak Haji Edi, Pak Haji Muhammad Iqbal, Pak Haji Saiful Ahyar. Baik, alhamdulillah perjalanan kali ini kita akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.